Betul ya. Dengan itu. Masalah DNA untuk sementara kita pending dulu ya, biar mereka menjalin dulu komunikasinya dengan baik. Ya karena kan sudah aku jelasin ya tadi pas di mediasi kan tidak ada lah untuk tes DNA udah nggak perlu lagi gitu. Karena titik temunya di mediasi tadi gitu. Jadi kita unek-uneknya semua udah dikeluarin. Ya udah akhirnya ya komunikasi lah udah mulai berjalan yang baik gitu. Selama ini terlibat perseteruan yang panas lewat media, Bopak Castello dan Putri Mayangsari tiba-tiba mesra di ruang sidang perceraian. Benarkah cinta lama bersemi kembali di hati mereka dan keduanya akan rujuk? Tampilnya anak angkat almarhum komedian Jojon di media tiba-tiba seperti menabuh genderang perang dan membuat anak-anak kandung Jojon meradang. Gini, saya nggak kenal Indra ya. Kita nggak kenal Indra. Indra kita paling nggak suka sama orang yang mencampur urusan kita. Karena kita nggak pernah campur urusan orang. Angie telah menggandeng pacar baru seorang pedangdut. Benarkah Ayu juga sudah menemukan tambatan hati pengganti Angie? Pemirsa, simak keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Iya, mundur lagi. Mungkin tadi telat. Sidangnya beda. Komedian Bopak Castello akhirnya mengikuti sidang perceraiannya dengan Putri Mayangsari yang digelar untuk pertama kalinya kemarin 15 April 2014 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sama-sama datang ke persidangan, seperti apa Bopak dan Putri yang sempat terlihat saling cuek dan seolah tak mengenal satu dengan yang lainnya sebelum masuk ke ruang persidangan. Benarkah jika baik Bopak maupun Putri masih memendam rasa benci dan emosi di hatinya masing-masing? Kurang tidur. Iya, mudah-mudahan ya. Bentar ya, Pak. Ya Allah. Akhirnya sidang perdana perceraian Bopak Castello dan Putri Mayangsari digelar. Selama ini mereka terlibat perang statement yang panas di media terkait masa lalu hubungan mereka dan anak dari hasil pernikahan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Bopak dan Putri akhirnya bertemu setelah sekian lama terpisah. Lalu benarkah dalam sidang tertutup yang beragendakan mediasi itu, Bopak dan Putri langsung mengadakan perdamaian atas segala prahara yang tengah membara? Benarkah jika keduanya akhirnya menyadari kesalahan masing-masing, di mana Bopak merasa telah gagal menjadi imam yang baik untuk Putri? Sebaliknya, Putri pun merasa gagal menjadi istri yang baik. Lantas seperti apa hubungan Bopak dan Putri yang akhirnya mencair pasca adanya sidang mediasi? Jalan yuk. Jalan. Mediasi Pak. Belah sini, Pak. Sini. Jalan yuk. Jalan. Yuk. Pak, datang sana. Ada merah.
Yang penting baik terus ya. Ya pertama-tama kita berterima kasih sama teman-teman media yang sudah mendukung jalannya setengah persidangan antara Bopak sama mantan istri yang masih cakep, Putri. Kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Hal terbaik maksudnya pribadi Bopak atau pribadi Putri. Kesalahan awal kita berdua adalah kesalahan komunikasi. Kesalahan ketiga adalah masalah ego kita masing-masing. Kesalahan ketiga memang terlalu banyak orang kedua, orang ketiga yang ikut campur urusan kita pribadi. Tapi dari itu semua Bopak menyatakan hilang semua. Dan Bopak tadi melakukan mediasi juga sama Putri, kita saling kontrol, kita respect terhadap diri kita bahwa kita banyak yang salah. Bopak juga tidak baik menjadi imam, gagal istilahnya kan gitu, atau Putri pun begitu, menjadi seorang putri gagal juga untuk melayani rajanya. Tapi di balik semua ada sisi hikmahnya yang kita dapat. Ya Bopak menyatakan Putri sebagai mantan, sekarang sebagai sahabat, saudara. Tampil mesra di mana Bopak memeluk Putri dan sesekali menepuk bahu Putri serta mengelus rambut istrinya, Bopak memang mengakui jika ia telah gagal membangun rumah tangganya. Meskipun sudah tercetus kata damai, baik Bopak maupun Putri nyatanya sepakat untuk tetap mengakhiri pernikahan mereka. Keduanya telah saling memaafkan dan sepakat untuk saling menganggap sebagai sahabat dan saudara. Meski status mereka akan berubah menjadi mantan istri dan mantan suami. Kami bersama tim kuasa hukum dari Putri mencoba mencairkan komunikasi yang selama ini macet di antara mereka. Kemudian tadi masuk ke ruang mediasi, mediator pun sama ya, mengupayakan mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik. Poin yang paling penting adalah mereka tetap akan bercerai ya, secara baik-baik. Tetapi setelah itu mereka akan tetap membangun komunikasi dan tali silaturahmi dengan baik. Jadi tidak ada permusuhan di antara mereka. Kalau ada kesalahpahaman selama ini di antara mereka berdua, tadi di forum mediasi mereka sudah saling memaafkan. Ya, mungkin tadi teman-teman melihat pada awal datang tegang, ya kan, masih kaku, ya biasa itu, ya. Tapi ketika kita masuk ke ruang mediasi, semua bisa kita cairkan. Ya, kita memberikan solusi yang terbaik bahwa sekarang mereka sepakat untuk bersahabat. Jadi intinya yang jelas kita berpisah dengan baik, ketemu juga baik. Mudah-mudahan ending kedepannya lebih baik, ya kan? Tidak ada satu apapun Putri merasa kekurangan atau merasa kehilangan Bopak, tetap Bopak masih ada di Putri. Begitu juga Putri tetap masih ada di Bopak, gitu aja. Cuman bedanya kita ini satu janda cakep, yang kedua udah keren, gitu aja bedanya. Namun, bagaimana dengan keinginan kuat Bopak untuk melakukan tes DNA atas putra sematawayangnya Faja Indrayana Bidui untuk memastikan siapa sebenarnya anak yang selama ini hadir di dalam hubungannya dengan Putri? Benarkah pasca saling memaafkan, Bopak pun tak ingin lagi membahas masalah tes DNA karena telah menerima sepenuhnya Putri dan sang anak? Dan benarkah pula jika di dalam agenda mediasi itu dibahas soal tes DNA yang pernah Bopak inginkan? Nah, kalau itu kita serahin sama Pak Januar jawabannya. Ya, kalau itu kita tidak membahas itu dulu, ya. Kita tidak membahas itu dulu. Jadi biarlah ini komunikasi yang sudah mulai terjalin baik, ya. Kita pinggirkan hal-hal yang bisa mempengaruhi hal-hal yang berjalan dengan baiknya komunikasi. Ya. Jadi kami sepakat ini kita pending dulu. Nggak usah kita bicarakan Ya, hal-hal yang betul ya. dengan itu. Masalah DNA untuk sementara kita pending dulu, ya. Biar mereka menjalin dulu komunikasinya dengan baik. Ya karena kan sudah aku dijelasin ya tadi pas di mediasi kan
tidak ada lah untuk tes DNA udah nggak perlu lagi gitu. Karena titik temunya di mediasi tadi gitu. Jadi kita unek-uneknya semua udah dikeluarin, ya udah akhirnya ya komunikasi lah udah mulai berjalan yang baik gitu.